Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Engkau sungguh baik, Engkau yang terbaik. Kami merasakan kebaikan-Mu, sungguh kami merasakan kebaikan-Mu. Tuhan baik, Tuhan baik, karena Kau Tuhan yang pengasih, maha pengasih. Tuhan baik, walau kami tidak baik, tidak setia, Engkau tetap setia, Engkau tetap baik kepada kami, kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati kasih Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan Tuhan. Kami juga mau menikmati seluruh rencana agung Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni kami karena kami tidak dapat berjalan mengikuti rencana Tuhan. Karena kami sering berjalan mengikut jalan kami sendiri, cara kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami mengecewakan Tuhan, karena rencana dan harapan Tuhan itu terlalu besar buat kami, karena kami adalah anak kesayangan Tuhan. Tetapi kami sering miss, kami sering tersasar, menyimpang dari rencana agung Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya mau tetap setia, taat, patuh, mengikuti jalan-Mu yang indah. Berbicaralah kepadaku Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kali ini kami mau duduk diam dan mendengar. Terlalu banyak perkara di dalam pikiran dan hati kami. Seringkali kami meremehkan, tidak memperdulikan, memperhatikan bisikan Tuhan yang lembut. Tapi kali ini kami mau kami mau duduk diam dan mendengar suara Tuhan. Karena waktu dan saat ini sudah ditetapkan hanya kami dan Engkau. Terima kasih. Mari tolong kami Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami agar kami bisa menumpukan telinga kami, hati dan pikiran kami, jiwa kami terhadap pemberitaan firman-Mu. Biar segala yang ingin Kau sampaikan kami terima masuk dalam hati kami, kami simpan dan melakukannya. Nama-Mu dimuliakan dan kami diberkati. Pekerjaan-Mu dikembangkan, kerajaan-Mu berkembang. Hesehya la ea rasehya mihiras kashero dinanan
Ihya Roshede Laha Menashede Sunde Ihya Nashede Kau Osede Ashribe. Come Holy Spirit, mari Roh Kudus, tolong kami mengerti, mampu memahami isi dari pemberitaan firman-Mu. Terbukalah kami, aktifkan telinga rohani kami. Kami aktifkan pengertian kami, agar kami petang ini menerima wahyu dari-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, kami enjoy memuji menyembah Engkau. Kami enjoy karena Tuhan, ketika kami menyembah Engkau di dalam dengan cara yang benar, cara yang betul, sikap yang benar, maka Tuhan hadir dan kami boleh merasakan ketenangan shalom dari sorga memenuhi, mengisi kami, memenuhi kami dan tempat ini. Dan kami mau istiharkan tempat ini dikuduskan di dalam nama Yesus. Dan setiap pribadi kami juga, kami setiap pribadi mengaku merendahkan diri dan mengaku bertobat terhadap dosa-dosa pelanggaran kedagilan kami. Kami mohon ampun Tuhan. Kami tahu itu salah. Kelalaian kami, apa yang kami delay, kami tangguh itu salah. Ketika Roh Kudus berbicara kepada kami dan kami tidak mendengar, itu salah, itu dosa. Oleh yang demikian Tuhan, kami mau buat keputusan dan pendirian. Mulai hari ini kami mau serius. Kami lebih mengutamakan Engkau Tuhan, mengutamakan suara-Mu, bicara-Mu di dalam hati kami lebih tertinggi dari segalanya. Berbicaralah Tuhan, kami mau duduk diam mendengar suara-Mu. Apa saja yang nanti disampaikan di dalam nama Yesus, bukan daripada manusia, tetapi daripada Roh Tuhan yang memakai suara manusia. Engkau sembunyikan hamba-Mu ini, tapi waktu ini ambil alih sepenuhnya Tuhan. Ambil alih pikiran, roh, jiwa, mulut hamba-Mu ini. Saya hanyalah alat yang berdiri berbicara, tetapi daripada roh dorongan, daripada roh Tuhan untuk menyampaikan. Biarlah hamba-Mu ini bersatu, bergabung dengan Roh Kudus, Roh Tuhan. Maka apa yang disampaikan itu langsung dari roh ke roh dan menjadi berkat, menjadi haleluya, membangkitkan semangat kepada setiap anak Tuhan yang mendengar. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih kepada Elder Jimmy secara solo. Ya. Message 13. Oke, kita menerima salam dari sorga, ya, shalom, ya. Dan apa yang keluar itu tidak pernah sia-sia, pasti jadi, amin. Ya, kamu mau cakap kosong nggak? Kamu pun tidak mau membazir tenaga. Kamu cakap dengan orang cakap kosong pun orang tidak mau dengar. Tuhan lagi tidak mau dengar. Tapi mari kita ucapkan dengan iman, dan ini pasti ada isi, dan ini pasti jadi. Shalom.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, setiap saudara, dan saya mau setiap saudara diberkati Tuhan dengan berkat package yang penuh. Yang sungguh-sungguh mau terima berkat Tuhan ini, katakan 3 kali amin. 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 Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Katakan, isytiharkan, saya diberkati, dan beritahu orang di kiri kananmu, kamu juga diberkati. 1, 2, 3. Saya diberkati, kamu juga diberkati. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oke, kita akan secara singkat belajar firman Tuhan. Saya minta kerjasama ya. Minta kerjasama supaya satu, jangan tidur. Itu out lah kalau betul-betul tidur. Juga yang kedua, jangan melamun. Itu separuh-separuh. Separuh dengar, separuh di tempat yang lain. Ya, jadi boleh ya. Untuk beberapa waktu ini saya usahakan dalam, jarang juga si pastor ini menepati masanya, tapi ikut Roh Kudus. Saya coba dalam 20 menit. Lepas tuh giliran kamu menyampaikan kesaksian, akan dipilih. Oke. Jadi kalau kita lihat gambar ini, testing. Kalau kita melihat gambar ini, oke. Testing 1, 2, 3. Oke. Mana sudah dia? Testing 1, 2, 3. Tes. Coba kamu perhatikan gambar itu, kira-kira apa yang dia sedang buat? Berdoa. Oke. Testing. Oke. Saya suka untuk sharing firman Tuhan dengan audio itu suara, visual itu gambar. Ya, jadi ada dua. Mendengar sambil melihat, ya. Oke, jadi kita melihat gambar ini, kita boleh katakan berdoa, kita boleh buat ya, karena dia pegang dadanya kan, macam-macam lah tafsiran. Aku untung malam ini, katanya. Mungkin juga lah, ya, mungkin dia dapat apa? Trading dia yang bagus. Oke, kita lihat apa kata yang nanti keluar di sana. Mungkin boleh nih. Oke. Coba tolong sepeda jalan. Oke, ini separuh. Oke. Jadi ini manual ya. Manual, saya tidak perlu. Oke. Nanti saya tekan-tekan atau tidak juga. Oke. Jadi di sini katakan, Tuhan berbicaralah kepadaku. Kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Tuhan berbicaralah kepadaku. Kalau kamu sungguh-sungguh ikhlas, kamu sungguh-sungguh berani, kamu sungguh-sungguh mau, kamu katakan, Tuhan Yesus berbicaralah kepadaku. Siapa yang mau berdoa seperti begini? Mau minta supaya Tuhan berbicara kepada dirinya. Yang mau, angkat tangan. Yang betul-betul mau, ya kamu mau Tuhan berbicara kepada kamu, jangan lari. Tuhan berbicaralah kepadaku, beritahukanlah kepadaku Tuhan apa yang akan terjadi, ya. Kamu siap, kamu bertanggung jawab, kamu jangan pikir-pikir ini bukan ini sebelah saja. Kalau kita minta, Tuhan akan beri. Ya. Tuhan, tapi mesti kamu, Tuhan Yesus atau Roh Kudus berbicaralah kepadaku, beritahukanlah kepadaku apa yang kamu mau. Boleh? Ini simpel, senang saja. Katanya mintalah. Maka
akan diberikan. Simple, sederhana. Tidak katanya kalau kau meminta, kau mesti buat isi borang yang banyak sekali, harus puasa 40 hari, harus itu, harus ini. Wah, kamu pun hilang selera mau minta, mau tanya Tuhan. Tapi mari kita, kalau saya tanya kamu kan, oke, saya tanya, hari ini hari apa Roy? Paul, ya? Hari Ahad kan? Senang jawabannya. Kalau dia bilang hari Selasa, kamu ketawa. Ya. Dari asal orang, ini hukum. Hukum yang paling dasar. Kalau kita tanya kepada orang yang tepat, ya, yang paham bahasa kita, dia akan respon. Ya. Kalau kau tanya orang yang tidak paham bahasa Melayu, ya, dia geling-geling kepala. Tapi kau tanya Tuhan, seluruh bahasa, seluruh bangsa bertanya kepada Tuhan yang satu, Tuhan paham semua bahasanya. Dalam bahasa Tamil, semalam pun ada sekejap Tamil, sekejap Cina, jangan sebut itu. Ya, dan segala macam. Ya, dan Tuhan berbicaralah kepadaku. Maka Tuhan akan berbicara. Kalau kamu sungguh-sungguh pada hari ini kamu mau Tuhan berbicara kepadamu, di dalam nama Yesus diaktifkan telingamu kanan dan kiri, boleh mendengar suara Tuhan. Yang mau mendengar suara Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulai saat ini nanti kamu pulang ada yang berbisik di telingamu, "Oi, Pastor, tolong doakan, ada hantu." Jangan ya, saya juga dulu begitu. Apabila katanya kamu akan bergerak di dalam prophetic ministry, saya tidak tahu apa ini prophetic ministry. Kamu akan mendengar suara-suara katanya. Wah, lagi dahsyat. Saya tidak tahu, tapi selepas beberapa bulan kemudian saya boleh mendengar suara-suara. Saya menjadi bingung. Kenapa ini? Saya mungkin ada kurang tidur kah atau apa ini? Boleh dengar suara. Kamu beritahu hal ini kepada si anu. Kamu jumpa orang ini, beritahu dia yang ini, tapi saya tidak berani. Nah, kamu akan, kalau kamu mau mendengar suara Tuhan, kamu bersiap-siap, Tuhan akan suruh buat sesuatu. Amin. Kalau katanya berdoa untuk pastormu, atau kamu harus apa saja, harus setia dan taat. Masalahnya, kalau bukan Tuhan tidak mau berbicara, tapi masalahnya kita satu tidak beri respon, kedua kita takut, ketiga kalaupun kita paham kita tidak mau melakukannya. Daripada buang energiku, suaraku kata Tuhan, biar tidak beritahu. Sampai satu hari nanti kamu akan bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan tidak orang lain? Aku juga yang pernah dengar suara ini, macam pernah saja. Kenapa aku juga yang kena Tuhan? Sekali-sekala pergilah tempat si Roy. Berkat ya. Kan kamu pernah dengar suara, Tuhan kenapa aku? Pernah dengar? Mari lihat seterusnya. Saya mau kita mendengar, jangan hanya mendengar suara pastor saja, tapi dengarlah, belajar mendengar suara Tuhan direct. Ada kalau dulu ya, kalau gereja gereja RC kan, ibu saya RC, saya sempat jadi RC dulu. Jadi saya lihat mereka pergi di jumpa Fada itu, tapi dia ada apa? Ada dinding, tapi boleh dengarlah, ada lubang. Jadi boleh dengar, dia beritahu kepada Fada. Itu cara mereka lega. Mereka beritahu, bayangkan kalau ada 50 orang, Pak Fada itu satu orang, dia beritahukan masalah-masalah kepada Fada. Kasihan si Fada. Dia tidak tahu si Fada terbaring sudah mendengar masalah kamu. Dia beritahu, dia lega sudah hati. Kata Fada, kau buat begini, doa begini, orang itu happy sudah jalan keluar. Tapi Fada kesian dia. Tidak ada orang tahu ya keadaan si Fada, si pastor. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kamu beritahulah apa masalahmu. Dan Tuhan tetap mendengar. Ada lagi. Oleh dia, saya kasih tahulah, beritahu semuanya. Nah, di dalam Mazmur 62 ayat 12 dan ya 13 kalau tidak silap di sini. Perhatikan warna kuning dan biru itu. Satu kali Allah berfirman, dua hal
yang aku dengar. Kita baca sama-sama warna kuning dan warna biru. 1, 2, 3. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Kamu paham maksudnya? Paham? Satu kali firman Tuhan disampaikan, tapi ada dua yang kamu dengar. Mungkin dua, mungkin tiga, mungkin lebih. Karena kenapa? Ya, ada orang satu kali Tuhan berfirman langsung tidak paham. Pernah juga, apa dia cakap ini? Tetapi yang ini, satu kali Tuhan berfirman, ada dua hal yang kamu dapat. Satu, kamu paham. Kedua, kamu dapat idea bagaimana cara melakukannya. Atau mungkin tiga. Inilah dasar firman Tuhan yang saya selalu sampaikan. Saya mau seperti ini. Ketika hamba Tuhan berbicara kepada saya, bukan hanya dengar apa yang dia cakap, tapi saya dengar juga apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, ya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut. Wah, jadi jangan, hati-hati dengan apa yang kita buat. Kita pikir itu pun sudah salah, kemudian kita ucapkan pun salah, apalagi kalau kita buat. Artinya Tuhan belum balas. Kalau kita itu sempat geram marah dengan orang, dia planningnya mau buat orang ini begini mau balas, Tuhan masih belum bertindak. Ya, tapi mata Tuhan sudah memperhatikan. Kalau dia sudah mulai berkata-kata, itu sudah menyakitkan orang, Tuhan sudah marah. Tetapi kalau sampai ada tindakan, maka itulah dia pasti mendapat apa? Balasan. Hati-hati, ya. Kadang-kadang kita terpikir yang tidak baik, ya, kadang-kadang tidak sengaja, ya, terus padam balik. Dalam nama Yesus, kadang-kadang saya buat, dalam nama Yesus, buang. Nah. Oke, next. Firman Tuhan untuk Anda. Dan kali ini Tuhan mau berbicara kepada kita semua di sini. Ada 3 bahagian. Warna hijau, warna apa itu? Warna biru dan warna merah. Ada 3 bagian di dalam jemaat. Yang satu jemaat Arkesi yang setia, jemaat biasa, ya, dia datang setiap minggu, datang dia bagus, puji Tuhan. Yang kedua ini jemaat Arkesi yang ada karunia untuk melayani, ada kerinduan untuk melayani. Mungkin karena dia dulu dari gereja yang lain, macam Ibu Lina dan Sis Lina, ya, ada 2 Lina sini, ya. Oke, mereka dari gereja lain. Jadi mereka itu mungkin pernah melayani di tempat yang lain. Tetapi mungkin sampai di sini dia tengok dulu kiri kanan, ya. Dia ada karunia dia. Apa yang saya boleh tolong, apa yang saya boleh bantu. Tapi mungkin belum waktunya. Dia mau menyesuaikan diri dulu. Dan yang ketiga itu warna merah, jemaat Arkesi yang mau terlibat dalam pelayanan. Setelah dia sudah memahami, mengetahui cara-caranya di sini, katanya, pastor saya mau terlibat di dalam pelayanan dalam bidang ini. Oke, paham? Ada 3 bahagian. Mungkin ada lebih lagi. Tapi saya simpulkan ada 3 bagian. Jemaat biasa, setia, tetapi kalau mau bawa dia dalam pelayanan, mungkin dia ada komitmen-komitmen yang lain. Ada pekerjaan, mungkin ada anak. Jadi dia tidak bebas bergerak. Kita paham, Tuhan paham. Tapi kalau dia mau juga, ada kerinduan dalam hatinya, boleh, cuma ada pengorbanan sedikit, ya. Dia kena bawa anaknya, dia kena naik kereta, tidak ada transport, dia naik Grab dan sebagainya. Kalau dia mau, tetapi kalau ada halangan yang biasa itu kita pun sedia maklum lah. Seperti Sharon, dia tinggal di Sedenak. Jauh kan Sedenak, itu ada berapa menit? 40 mau. Tapi dia mau, kita paham. Kalau dia tidak datang, kita paham, jauh. Tapi dia mau juga. Dan biasanya bukan hanya waktu hari Minggu, malam juga. Kadang dia balik, taulah di sini selesai. Kalau ada acara 2 jam 10, jam 11,
dia pulang juga. Itu dia mau, saya percaya berkat Tuhan berganda-ganda ke atas dia. Haleluya. Itu bagian yang warna hijau. Tiada paksaan, kita sedia maklum, kita paham keadaan mereka. Yang kedua ini jemaat yang ada karunia, ya, dan dia mau melayani. Ada karunia, ada potensi dan untuk melayani. Cuma mungkin masanya belum sesuai. Mungkin dia belum siap, dia belum dia baru, atau dia mungkin baru Kristen. Karena ada orang bukan Kristen pun yang baru terima Tuhan, dia itu punya potensi, punya karunia-karunia. Bukan saja karunia rohani, tapi ada karunia yang lain, ya. Oke. Dan saya ulangi lagi, yang terakhir ini di level yang ini yang sudah siap, yang sudah masak, ya, untuk masuk di dalam pelayanan. Oke, kita lihat ayat firman Tuhan di dalam warna hijau itu. Sendiri saya tidak nampak. Oke, di dalam warna hijau ini, Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kamu faham sekali Tuhan berfirman, ada berapa kamu faham di sini di dalam ayat ini? Sini firman Tuhan mengatakan janganlah kita menjauhkan diri. Artinya kita ini cenderung mau menjauhkan diri. Ya, menjauhkan diri dari apa? Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau firman Tuhan sudah katakan janganlah kita menjauhkan diri, artinya bukan semua, ada tertentu yang punya kecenderungan, mungkin dia sudah kecewa, mungkin dia sudah bosan, ya. Dan yang seterusnya katanya seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, artinya ada orang yang sudah biasa, sudah syok karena COVID-19 ini lama betul. Ya syok pula kalau tidak pergi gereja. Jimat petrol, jimat tenaga, boleh tidur. Tetapi firman Tuhan mengatakan janganlah menjauhkan diri. Nah, kita teruskan lagi. Tetapi marilah kita saling menasihati. Saling menasihati sesama kita. Ya, menasihati dengan kasih, ya, menasihati, memberi dorongan, memberi kata-kata motivasi, ya, dan semakin giat melakukannya. Apa yang kita sudah ucapkan, kita lakukan bersama-sama. Amin. Kita menasihat dia, kita pun buatlah. Kita ini pandai cakap, tidak pandai juga tunjukkan contohnya itu tidak betul, ya. Jadi di hujung itu yang penting, melakukannya, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya. Hari Tuhan sudah, firman Tuhan sudah mendekat. Jadi marilah kita terus berkumpul, terus memuji menyembah Tuhan bersama-sama, terus saling mendorong antara satu sama lain. Amin, ya. Hanya di sini. Saya tahu ada YouTube, saya tahu boleh juga dapat dari WhatsApp yang lain. Tetapi persekutuan yang begini ini punya makna yang lain, yang kita boleh nampak, kita boleh begini, tidak salam pun boleh begini. Kita boleh feeling, kita boleh membiasakan real. Yang kedua warna biru itu, next, Roma 12:6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, ini banyak karunia, ya. Ada yang karunia karunia rohani, ada yang karunia menyanyi, ada yang karunia buat ini, kasih macam-macam dia boleh lakukan, ya. Karunia, bakat-bakat, skill, talenta. Jadi itu kita gabungkan untuk pelayanan Tuhan. Yang pandai repair. Tidak semua orang pandai repair. Makin dia repair, makin besar lagi lubang dinding, ya.
Jadi orang mesti pandai buat sesuatu, baik yang dalam bentuk physical ataupun yang lain-lain. Yang warna merah, next. Nah, di sini ada dua bagian. Yang ini level dia agak tinggi, ya. Di atas itu Efesus 4:11 itu 5 jabatan seperti yang saya selalu sampaikan. Dan katanya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini jabatan yang besar, yang tinggi, ya. Jadi di mana yang Tuhan nanti berikan karunia kepada kamu yang ini. Dan yang 9 karunia di bawah itu, 1 Korintus 12, 8 hingga 10 itu sana ada 1 hikmat, 2 pengetahuan, 3 iman, 4 menyembuhkan, 5 mujizat, 6 bernubuat, 7 membedakan bermacam-macam roh, 8 bahasa roh, dan 9 menafsirkan bahasa roh. Kamu pilihlah, mintalah. Kamu ada di mana yang kamu sudah ada, ya. Jadi Prophet Samuel dia ada salah satu bernubuat. Karunia Holy Fire di mana di sini? Di mana? Ya, Holy Fire di nomor berapa? Kesembuhan, apa lagi? Mujizat. Oke, jadi itu ada. Ya, semua ada. Banyak jawatan kosong untuk kita. Oke, mari kita lihat yang seterusnya. Masih boleh ikut lagi? Ini sudah lepas 15 menit. Tetap segar, tetap kuat. Nanti lepas ini giliran kamu, ya. Nah, ini yang terakhir. Kenapa? Dan ada apa di RKC ini? Kalau tengok orang tidak ramai, ya. Ada apa yang di RKC ini? Satu, saya mau beritahu kau supaya kamu kenal apa RKC ini. RKC ini lahir untuk merealisasikan benih revival yang dikandung selama 52 tahun. Ya. Dari tahun 1965 hingga 2017. Kamu agak-agak siapa itu? Ya. RKC ini lahir tidak pernah ada gereja sendiri, dan inilah yang pertama. Dan apa yang Tuhan mau lakukan itu bebas dilakukan di sini. Yang kedua, cara kelahirannya yang disertai dengan mujizat. Ada mujizat di sini yang tidak ada uang untuk mau bayar untuk bangunan ini. Tuhan sediakan dengan cara yang mujizat. Dengan waktu itu jumlah ya begini juga. Kami mulai dulu 7 orang, 6 orang untuk mau sewa bangunan ini, ya. Ini kalau campur dengan elektriknya mau dekat 3.000. Untuk 7 orang mau bayar bagaimana? Hanya mujizat Tuhan, ya. Yang ketiga, revival kasih dialami secara pribadi. Kita tidak mau cakap tentang revival tentang kasih-kasih, tapi ini dialami di sini, ya. Kebangunan rohani kasih itu berbicara mengenai hati, mengenai kehidupan, hidup yang hancur dipulihkan. Ramai di sini yang hancur ya, dipulihkan. Salah satunya Ibu Lena, ya, dan ada yang lain-lain. Oke, dan yang keempat, Tuhan memakai RKC. Walaupun simpel-simpel, kecil-kecil begini, tetapi kita menjadi kunci revival bagi kota ini, bagi bangsa ini, dan bagi secara global. Ya, kita terlibat, RKC memimpin doa bagi kota ini, seperti jaringan doa sekota. Dulu ada Johor Revival, dan ada lagi gerakan-gerakan doa. Tetapi kalau kita mau bergerak dengan orang-orang itu tidak mau bergerak, susah juga. Masih ada, ya, jaringan doa sekota, dan bagi bangsa juga terlibat di dalam gerakan doa di seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak Semenanjung. Tapi kali ini yang jelas RKC sedang memimpin satu kegerakan yang pelayanan revival secara global, yaitu Global Apostolic Prophetic Movement.
GAPM yang saya sebagai presidennya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Ini bukan saja seluruh Malaysia, tapi di seluruh negara-negara yang lain, ya, yang di sekitar ini. Jadi puji Tuhan, dan kita nanti minggu hari berapa ini? Hari Selasa ke Tapah Perak. Ini yang kita mau lakukan, ya, satu gerakan global, bukan satu kota lagi, tapi gerakan yang global. Yang next, yang terakhir mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, ya. Oke, ini firman Tuhan. Ini saya ingat, ini yang terakhir. Kita lihat di sini, di mana kalau kita lihat di sebelah sana dulu, Ibrani 4:12, sebab firman Allah hidup. Apa? Hidup dan kuatkah? Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Allah itu hidup dan kuat. Firman Tuhan ini, dia katakan di sini, ya, itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Oke, begitu dasarnya, itu sebabnya kita pegang erat-erat. Nah, ayat ini ini adalah ayat firman Tuhan yang pertama kali saya terima. Waktu saya tidur jam 1:15 pagi, malaikat tunjukkan kepada saya ayat ini. Ya, malaikat itu saya di sekolah, saya sudah beritahu ini dulu. Saya tinggal di asrama, dan setiap malam harus diwajibkan pergi ke kelas belajar. Wajib dan pergi. Ada satu masa itu saya mengantuk, saya tidur sekejap. Tapi ketika saya tidur, saya terbangun di tempat itu, tapi sebenarnya saya sedang mimpi. Tapi bagaimana mimpi yang saya juga berada jelas persis di tempat itu, meja di tempat saya duduk, dan tiba-tiba saya lihat di belakang sekali ada dua orang pakai baju yang sangat putih berkilau-kilau. Mereka duduk tunduk saja. Mereka membaca sesuatu. Saya tengok, saya heran siapa orang ini. Tiba-tiba apa yang mereka tengok itu terus di depan saya. Di depan saya, ayat inilah dia. Ya, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, dan seterusnya. Dan saya sangat terkejut. Oke, ini sungguh real. Kemudian di dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia kebenaran. Siapakah yang dimaksudkan ini? Yang dimaksudkan di sini ialah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapakah itu? Yesus. Artinya Yesus itu adalah firman, ya. Dan di dalam Yohanes 15:7 kita baca sama-sama supaya kamu tidak ngantuk, ya. Yohanes 15:7, 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Nah, di sini firman ini, Yesus itu katanya, kalau firmanku tinggal di dalam kamu, Yesus tinggal di dalam kita. Dan apa katanya di sana? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu paham nih? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, yang diinginkan oleh hatimu. Mintalah, asal Yesus ada di dalam kita. Ya, kalau Yesus ada di dalam kita, kita minta di dalam nama Yesus dan Dia ada di dalam kita. Kata Yesus, dan kamu akan menerimanya. Mari kita mengerti, memahami firman ini dengan sederhana. Tidak perlu mau belajar bahasa aslinya, tidak perlu mau budayanya, sejarahnya apanya. Ini cukup sederhana. Ya. Kalau firman itu ada di dalam kita, sebati, terukir, terpahat di dalam loh hati kita. Ini yang saya paling suka ini. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, yang diinginkan hatimu, dan kau menerimanya.
Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk sharing pada petang ini. Tuhan, kami mau belajar mendengar. Bukan mendengar daripada manusia, tapi kami mau mendengar direct, langsung daripada Tuhan. Kalau manusia berbicara mungkin kami tidak faham. Tetapi kalau Tuhan berbicara, Tuhan tahu bahasa apa, cara bagaimana. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mulai pada hari ini, firman Tuhan memenuhi ruangan ini. Barang siapa yang datang dan setia, yang haus dan lapar, kamu akan dapat menyedut. Saya melihat ada sesuatu yang boleh, seperti ada air yang masuk. Kamu boleh menyedut, kamu boleh menerima firman itu. Lebih banyak firman yang kamu sedut, yang kamu terima, maka hidupmu, apa yang ada di dalam firman Tuhan itu yang kamu terima masuk di dalam rohmu, itulah yang akan jadi. Kamu akan menjadi sama seperti firman itu. Apabila firman Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau, aku menyertai engkau, aku melindungi engkau, aku akan membalas orang yang mau menganiaya atau mau menganiaya engkau. Segala apa yang firman Tuhan yang kita terima itu, karena Yesus yang adalah firman itu ada di dalam kita. Dan ketika kita menerima firman, firman itu menjadi hidup di dalam kita, dan firman yang hidup itu akan keluar di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Bahwa kita dibentuk oleh firman Tuhan, bahwa hidup kita ini acuannya adalah firman. Apabila kita datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan, kepada acuan itu, maka hidup kita akan menjadi persis seperti acuan firman Tuhan. Kita tidak akan lagi mudah dibentuk oleh apa yang ada di dunia ini. Kita tidak akan mudah dibentuk atau dipengaruhi oleh kerisauan, masalah yang ada di dunia ini. Tapi kita tetap dibentuk menjadi kukuh, menjadi utuh, yang tidak mudah goyah. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Saya menjemput kita berdiri. Di dalamku, di dalamku, Dia terlebih besar. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih bersungguh. Apa yang kami ucapkan itu ya amin. Yesus terlebih besar, terlebih besar di dalamku. Amin. Di dalamku, Yesus
Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, di dalamku, di dalamku, di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Apa yang kau sampaikan, apa yang kau firmankan jadi dalam kehidupan kami. Jadilah terang, jadilah damai, jadilah sukacita, jadilah, jadilah sedih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih terjadi kebangkitan, terjadi kebangunan, terjadi revival di dalam kehidupan pribadi. Diucapkan di dalam nama Yesus. Jadi pikarabasako dinanaga. Haleluya. Pada saat ini Roh Kudus memberitahu saya sebelum ibadah ini, meminta supaya jemaat untuk belajar mendengar suara Tuhan. Dan ada satu perkara, beritahu satu perkara, dan minta mereka untuk bertanya kepadaku. Dan saya tanya Tuhan, apa perkara itu? Rasakan arbasaketana. Hanan nastakana. Tanya mereka tentang kondisi hati rohani mereka sekarang ini. Suruh mereka tanya kepadaku tentang keadaan kondisi, keadaan hati, keadaan rohani hidup mereka sekarang ini. Haleluya. Mungkin kamu akan bertanya, Tuhan, bagaimana keadaanku sekarang ini? Saya pun tidak tahu Tuhan. Mungkin sudah suam-suam ataupun sudah dingin. Dan Tuhan akan memberitahukan itu. Ketika kita menyanyikan lagu ini, kamu mulai tanya Tuhan, dan Tuhan akan berbicara, memberitahukan kepadamu. Yesus terlebih besar. Tanya kepada Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus, oh Yesus terlebih besar. Terus tanya Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Tuhan, termasuk saya juga Tuhan, saya mau tahu
Tolong Tuhan, sementara musik dimainkan dengan lembut. Setiap kami Tuhan, Tuhan suruh tanya. Karena itu semua mulai daripada hati kami. Kasih kami. Adakah kasih kami yang semula itu masih hangat, masih bersemangat? Atau kasih kami yang mula-mula itu sudah pudar? Oh, bagaimana keadaan suhu rohani kami? Bagaimana iman kami? Tuhan mau tanya tentang keadaan dalaman kami, bukan luaran. Tolong nyatakan Tuhan. Sahebar kata nasyakan. Terbukalah dalam nama Yesus, terbukalah telinga pada saat ini. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami tahu mau buat apa. Adakah kami sudah, kaki dian kami Tuhan, nyala api kami sudah, apinya kecil, karena kami tidak mau kaki dian kami ditarik, diambil daripada kami. Tuhan, oh sekabahani naskah, kami mau memulainya lagi. Kami mau memulainya lagi. Tuhan, tolong beritahu keadaan kami. Tegur kami Tuhan, beritahukan kepada kami. Di dalam nama Yesus terbukalah telingamu. Di dalam nama Yesus terbukalah telingamu. Di dalam nama Yesus engkau mendapat jawaban daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Oke, dalam beberapa waktu ini saya berikan masa kepada yang ada ya. Tidak paksa, kalau yang ada ya beritahu, kalau yang tidak ada ya tidak apa. Satu orang 3 menit. Kalau ada apa yang kamu dengar tadi, jangan cerita yang lain ya. Dulu nenekku berkebun, habislah. Ya, kita hanya mau tahu, karena Tuhan dari sebelum mulai ibadah tadi katanya Tuhan suruh mereka belajar dengar. Itu sebabnya kita belajar tadi. Tuhan berbicaralah kepadaku. Dan oke, siapa yang mau mulai? Satu orang paling lama 3 menit. Apa yang kamu dengar daripada Tuhan tentang keadaan kondisi, keadaan hatimu, dan beritahu, dan mungkin ada apa-apa Tuhan mau suruh kamu lakukan. Dipersilakan. Saya beri berapa ya? Tengok 2-3 orang. Kalau ada sambutan mungkin lebih. Ya, dipersilakan. Salah satu 3 menit. Ini teori dan praktikal. Dikhotbahkan, disampaikan, dan minta maju ke depan. Mungkin segan ya. Tapi yang paling penting, Tuhan, kamu tanya Tuhan, dan Tuhan beritahu. Oke, saya berdoa. Tuhan, beri kekuatan, beri iman untuk anakmu belajar bersaksi, belajar membahagikan, menyaksikan apa yang Tuhan beritahu. Mungkin mereka tidak jelas, mungkin mereka tidak pasti, tapi tindakan mereka berani untuk menyaksikannya. Haleluya. Amin. Ya.